Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pena pengajar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami akan mengajak teman-teman untuk belajar bersama tentang materi kelas 6, tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 untuk kurikulum 2013 revisi 2018. Namun, sebelum video pembelajaran ini kami lanjutkan, tak ada salahnya jika teman-teman like dan subscribe video ini agar tidak ketinggalan video pembelajaran menarik lainnya. Ingat, subscribe itu gratis loh. Sebelum pembelajaran 3 ini kita mulai, tak ada salahnya jika kita mengetahui peta konsep atau muatan pelajaran yang ada dalam pembelajaran 3 ini. Perlu diketahui bahwa muatan pelajaran pada pembelajaran 3 ini ada 3. Yang pertama, bahasa Indonesia, yang kedua, IPA, dan ketiga adalah PJOK. Maaf, untuk muatan PJOK tidak akan kami bahas pada video kali ini. Mungkin akan kami bahas pada video-video pembelajaran berikutnya. Untuk pembelajaran ketiga ini, muatan bahasa Indonesia yaitu tentang menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar maupun yang dibaca. Kurang lebih nanti akan mempelajari tentang mencari ide pokok. Untuk muatan IPA, kita akan mempelajari tentang membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan juga hewan. Secara khusus, kita akan mempelajari perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, baik secara alami maupun secara buatan. Setelah kita mengetahui peta konsep ataupun muatan pelajaran yang terkandung dalam pembelajaran 3 ini, tak ada salahnya jika kita mengetahui tujuan pembelajaran pada pembelajaran ketiga ini. Pada pembelajaran ketiga ini, ada 2 tujuan pembelajaran yang hendak kita capai. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks tentang tumbuhan sumber kehidupan, siswa mampu menemukan ide pokok. Nah, 2 tujuan pembelajaran ini yang akan kita raih atau kita capai dalam pembelajaran ketiga ini. Mari kita mulai pembelajaran kali ini. Amati gambar berikut ini. Gambar berikut ini menceritakan tentang tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Setelah kemarin kita mempelajari perkembangbiakan pada tumbuhan secara kawin atau generatif. Nah, pada pertemuan kali ini atau pembelajaran ketiga ini, kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan, baik secara alami maupun secara buatan. Amati gambar berikut ini. Gambar apa yang teman-teman lihat? Ya, gambar tersebut adalah gambar kentang. Dengan apa kentang berkembang biak? Ya, kentang berkembang biak secara vegetatif. Mari kita ulas bersama-sama perkembangbiakan pada kentang maupun perkembangbiakan vegetatif pada tanaman-tanaman lainnya. Mari teman-teman. Teman-teman harus tahu ya bahwa selain berkembang biak secara generatif, tumbuhan juga bisa berkembang biak secara vegetatif.
Perkembangbiakan vegetatif disebut juga perkembangbiakan secara tidak kawin, berarti tidak membutuhkan dua induk untuk mendapatkan individu baru. Cukup membutuhkan satu induk untuk memperoleh individu yang baru. Sifat-sifat individu baru yang dihasilkan dari perkembangbiakan secara vegetatif ini adalah persis dengan induknya. Perkembangbiakan secara vegetatif atau secara tidak kawin dibedakan menjadi dua, antara lain vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah perkembangbiakan yang terjadi pada tumbuhan tanpa melibatkan bantuan manusia. Sedangkan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang terjadi pada tumbuhan dengan melibatkan bantuan manusia. Mari kita ulas materi ini bersama-sama agar lebih mengerti. Setelah tadi kita telah mempelajari tentang pengertian vegetatif alami, dan berikut inilah contoh perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif alami. Antara lain, 1. Tunas dan tunas adventif, 2. Spora, 3. Gerage, 4. Umbi batang, 5. Umbi akar, 6. Umbi lapis, dan nomor 7 adalah akar tinggal. Untuk lebih mengerti tentang materi tersebut di atas, mari ikuti ulasan berikut ini. Tunas adalah bagian tanaman yang tumbuh dalam tanah di sekitar induk tumbuhan, sehingga membentuk sebuah rumpun. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara tunas antara lain tebu, bambu, pisang, dan nanas. Selain berkembang biak dengan tunas, ternyata tumbuhan ada yang berkembang biak dengan tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang timbul tidak di bagian sebagaimana mestinya. Contohnya ada di ujung daun. Ada beberapa tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif, antara lain cocor bebek dan sukun. Gerage adalah batang yang tumbuh secara mendatar di bagian permukaan tanah, dan pada bagian tumbuhan yang menyentuh tanah tersebut nantinya akan tumbuh akar. Gerage disebut juga stolon. Ada beberapa tumbuhan yang berkembang biak secara gerage atau dengan gerage, antara lain 1. Arbei, 2. Pegagan, 3. Rumput teki, 4. Semanggi. Umbi batang adalah batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah dan merupakan tempat cadangan makanan bagi tumbuhan tersebut. Ada beberapa tumbuhan yang berkembang biak menggunakan umbi batang, antara lain 1. Kentang, dan 2. Ubi jalar. Selain menggunakan umbi batang, ternyata ada beberapa tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar. Umbi akar adalah akar yang dijadikan sebagai tempat untuk cadangan makanan. Ada beberapa tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar, antara lain 1. Wortel, 2. Lobak. Tak hanya berkembang biak menggunakan umbi batang dan umbi akar, ternyata ada beberapa tumbuhan yang berkembang biak menggunakan umbi lapis. Umbi lapis adalah batang pendek yang tumbuh di dalam tanah
dengan daun yang tebal menyerupai sisik yang berdaging. Ada beberapa tumbuhan yang berkembang biak menggunakan umbi lapis, antara lain 1. Bawang merah, 2. Bawang putih, 3. Bawang bombay. Akar tinggal adalah batang yang dapat tumbuh dan menjalar pada permukaan maupun di dalam tanah. Akar tinggal sering disebut juga rizoma. Ada beberapa tumbuhan yang berkembang biak menggunakan rizoma atau akar tinggal, antara lain 1. Jahe, 2. Lengkuas, 3. Temulawak, 4. Kunyit. Dan masih banyak lagi tumbuhan yang berkembang biak menggunakan rizoma. Biasanya tumbuhan ini termasuk anggota dari tanaman apotek hidup. Spora merupakan sel-sel yang terbungkus oleh lapisan tipis sebagai pelindung. Ada beberapa tumbuhan yang berkembang biak dengan spora, antara lain 1. Lumut, 2. Tumbuhan paku, dan ketiga adalah suplir. Nah, itulah beberapa contoh perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif alami. Mari teman-teman kita lanjutkan pembahasan kita pada perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif buatan. Vegetatif buatan adalah perkembangbiakan secara tak kawin pada tumbuhan dengan bantuan manusia. Dan berikut ini contoh perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan, antara lain 1. Mencangkok, 2. Merunduk, 3. Menempel, 4. Menyambung, 5. Stek, dan yang terakhir adalah kultur jaringan. Mari teman-teman kita bahas satu persatu dari perkembangbiakan vegetatif buatan tersebut agar pemahaman kita lebih mendalam. Salah satu cara perkembangbiakan vegetatif buatan adalah mencangkok. Mencangkok adalah mengembangbiakan tanaman agar cepat berbuah dan mempunyai sifat-sifat yang sama dengan induknya. Ada beberapa tanaman yang bisa dikembangbiakan dengan mencangkok, antara lain 1. Mangga, 2. Jeruk, 3. Jambu, 4. Rambutan. Dan yang terakhir adalah tumbuhan yang memiliki kambium. Selain tanaman bisa dikembangbiakan dengan cara mencangkok, ternyata ada beberapa tanaman yang bisa dikembangbiakan dengan cara merunduk. Merunduk adalah membengkokkan sebagian cabang tanaman, kemudian membenamkannya ke dalam tanah. Pada batang yang ditimbun tersebut diharapkan tumbuh akar. Dan berikut ini beberapa tanaman yang bisa dikembangbiakan secara merunduk. 1. Arbei, 2. Apel, 3. Tebu, 4. Stroberi, dan yang terakhir melati. Menyambung adalah menyambung pucuk tanaman dengan batang tanaman yang lain. Pucuk diambil dari tanaman penghasil buah yang besar dan manis, bunga yang indah, atau daun yang menarik. Sedangkan batang bawah diambil dari tanaman yang berbatang kuat ataupun perakaran yang kuat. Teknik menyambung ini sering disebut juga mengenten atau enten. Ada beberapa tanaman yang bisa dikembangbiakan secara menyambung, antara lain 1. Ketela pohon, 2. Bunga sepatu, 3. Mangga, dan yang terakhir kopi. Sebenarnya masih ada beberapa tanaman yang bisa dikembangkan dengan cara menyambung. Stek adalah
perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara menanamkan potongan atau bagian dari tumbuhan. Bagian dari tumbuhan yang dapat ditanam berupa batang, tangkai, daun, dan pucuk. Ada beberapa tanaman yang bisa dikembangkan secara stek, antara lain 1. Stek batang, contohnya singkong, pohon waru, dan tebu. 2. Stek tangkai, contohnya bunga sepatu dan mawar. 3. Stek daun, contohnya concor bebek, sansevieria, tanaman si rejeki, dan satu lagi lidah buaya. Yang terakhir, stek pucuk, contohnya adalah tanaman teh. Tak hanya bisa dikembangbiakan secara mencangkok dan merunduk. Ada beberapa tumbuhan yang bisa dikembangbiakan dengan cara menempel. Menempel adalah menempelkan mata tunas pada batang tanaman sejenis yang akan dijadikan induk. Cara perkembangbiakan secara menempel ini sering disebut juga okulasi. Ada beberapa tanaman yang bisa dikembangbiakan secara menempel atau okulasi, antara lain 1. Belimbing, 2. Alpukat, 3. Mangga, 4. Rambutan, dan yang kelima kelengkeng. Stek adalah perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara menanamkan potongan atau bagian dari tumbuhan. Bagian dari tumbuhan yang dapat ditanam berupa batang, tangkai, daun, dan pucuk. Ada beberapa tanaman yang bisa dikembangkan secara stek, antara lain 1. Stek batang, contohnya singkong, pohon waru, dan tebu. 2. Stek tangkai, contohnya bunga sepatu dan mawar. 3. Stek daun, contohnya concor bebek, sansevieria, tanaman si rejeki, dan satu lagi lidah buaya. Yang terakhir, stek pucuk, contohnya adalah tanaman teh. Contoh terakhir perkembangbiakan secara vegetatif buatan adalah dengan cara kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan teknik memperbanyak tanaman dengan cara mengisolasi bagian tanaman, kemudian menumbuhkannya pada media buatan dalam wadah tertutup yang tembus cahaya. Ada beberapa tanaman yang bisa dikembangbiakan secara kultur jaringan, antara lain 1. Anggrek, 2. Pisang, 3. Tanaman hias, dan keempat, kelapa sawit. Manfaat perkembangbiakan secara vegetatif. Ada beberapa manfaat dari perkembangbiakan secara vegetatif, baik itu alami maupun buatan. 1. Dapat dibudidayakan dengan cepat sehingga cepat panen. 2. Mudah untuk dilakukan atau untuk dibudidayakan. 3. Memperkecil biaya penanaman karena ditanam dari fase yang sudah tua. 4. Hasil panen kualitasnya sama dengan induk yang ditanam. Nah, itulah manfaat dari perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, itulah sedikit ulasan tentang perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif buatan. Mari kita lanjutkan pembahasan kita pada muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang mencari ide pokok. Mari teman-teman, kita lanjutkan pembelajaran kita kali ini. Setelah tadi kita telah mempelajari beberapa cara perkembangbiakan secara
vegetatif alami maupun secara vegetatif buatan, beserta manfaat yang diperoleh. Nah, pembelajaran kita lanjutkan, yaitu tentang mencari ide pokok pada sebuah paragraf. Langsung saja, di sini nanti ada 4 paragraf yang kita bahas. Mari teman-teman kita ulas satu persatu. Paragraf yang pertama. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Nah, teman-teman diminta untuk mencari ide pokok dari paragraf singkat ini. Ternyata teman-teman, ide pokok pada paragraf pertama ini adalah Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Terletak di awal paragraf. Jenis paragraf ini adalah paragraf deduktif. Paragraf yang kedua. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Mari kita cari ide pokok pada paragraf 2 ini. Dan ternyata ide pokok pada paragraf 2 ini adalah dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Ada di awal paragraf. Kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu paragraf 3. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Mari teman-teman kita mencari ide pokok dari paragraf yang ketiga ini. Ternyata ide pokok dari paragraf yang ketiga ini terletak pada awal paragraf, yaitu wilayah pantai termasuk dataran rendah. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mencari ide pokok pada paragraf yang keempat. Paragraf keempat berisi tentang dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng, ada di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger, Jawa Timur. Dataran tinggi Alas, Aceh, dan dataran tinggi Bone ada di Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Nah, mari teman-teman kita mencari ide pokok pada paragraf keempat ini. Dan ternyata ide pokok pada paragraf keempat ini juga ada di awal paragraf, yaitu dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Mungkin hanya ini yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan kita pada pembelajaran 3 ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sebelum video ini berakhir, jangan lupa
like, komen, dan subscribe video ini agar tidak ketinggalan video pembelajaran menarik lainnya. Ingat, subscribe itu gratis loh. Terima kasih teman-teman telah mengikuti video dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.